Rasa tak terbalas episode 43. Farah menghela napas panjang, mencoba meredakan suasana. Baiklah, baiklah. Kenapa bayiku harus berbohong padaku? Lupakan saja. Bahkan jika dia mengangkat telepon, itu bukan masalah besar, kan? Tapi kenapa dia harus berbohong? Tanya Yuda lagi, masih penasaran. Mungkin dia malu atau bingung. Siapa tahu? Sudahlah, Yuda. Katakan saja, kenapa kau meneleponku lewat video? Farah berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku akan menghadiri pesta bisnis malam ini, jawab Yuda. Aku ingin bertanya bagaimana penampilanku. Ling terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Oh, kau pasti terlihat sangat tampan. Kau bahkan belum melihatku, Farah, kata Yuda dengan nada menggoda. Farah menjawab cepat, apa aku perlu melihat? Aku tahu bayiku selalu tampan. Mendengar itu, Yuda tersenyum hangat. Aku akan segera berangkat. Nanti malam aku akan meneleponmu lewat video lagi. Sampai jumpa, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, jawab Farah dengan nada manis. Setelah menutup telepon, Farah merasa ada yang tidak beres. Dia membuka catatan panggilan di teleponnya dan mengerutkan kening saat melihat bahwa panggilan video dari Yuda memang telah diterima sebelumnya. Menoleh ke arah kamar mandi, Farah bergumam dengan nada curiga, kenapa Lorena harus berbohong padaku? Di restoran, setelah memesan anggur dan beberapa makanan pembuka, Bima berbicara dengan penuh semangat, kami sedang merencanakan liburan. Kita berenam, jadi bagaimana menurut kalian? Niko mengangkat alis, sedikit bingung. Kenapa tiba-tiba liburan? Julian, sambil mengusap lembut rambut Jenny, menjawab dengan tenang, sudah lama kita tidak menghabiskan waktu bersama di luar kota. Lalu, kemana kita akan pergi? Tanya Alisa penasaran. Bima tersenyum lebar dan berkata, ke pulau kita. Yasmin, yang duduk di sampingnya, langsung membelalakan matanya karena terkejut. Apa? Pulau kita? Maksudmu kalian punya pulau? Jenny terkikik mendengar reaksi Yasmin. Aku juga terkejut saat pertama kali tahu. Alisa ikut tersenyum, menatap Julian. Jadi kalian benar-benar membeli sebuah pulau? Julian mengangguk sambil tersenyum ringan. Ya, dan itu atas nama kami. Kami berempat. Alisa mengerutkan kening. Tunggu, aku tidak ada di sana waktu itu. Jadi, siapa yang membayar bagianku? Julian dan Bima serentak menunjuk ke arah Niko, yang saat itu sedang asyik menyeruput anggurnya. Mendadak, Niko terbatuk karena terkejut. Ya, aku yang membayar. Alisa menghela napas. Baiklah. Besok aku akan mentransfer bagianku. Katakan saja berapa jumlahnya. Namun sebelum Bima sempat berbicara, Yasmin menarik rambutnya dengan gemas. Bima, jelaskan. Aku baru tahu kau punya pulau. Bima mengerang kesakitan. Aduh, sayang, pelan-pelan. Rambutku bisa rontok. Alisa tertawa kecil dan mulai menjelaskan. Waktu kami masih SD, kami pernah bercanda tentang impian untuk membeli pulau jika sudah besar nanti. Kami berempat sepakat untuk menyisihkan uang dan, suatu hari, membangun penthouse di sana. Impian kami adalah menggunakan pulau itu untuk liburan setiap tahun. Tapi sebelum sempat mewujudkan itu, aku meninggalkan negara ini. Dia berhenti sejenak, menatap teman-temannya dengan tatapan penuh kehangatan.
Serius, aku tidak pernah menyangka kalian benar-benar mewujudkan ide itu. Terima kasih sudah tetap melibatkan aku meskipun aku tidak ada di sini. Bima menyeringai nakal. Yah, sebenarnya Julian dan aku sempat berpikir untuk mengeluarkanmu dari kesepakatan. Tapi Nico bersikeras agar kamu tetap menjadi bagian dari ini. Dia bahkan rela membayar untukmu. Alisa menoleh ke arah Nico, menatapnya dengan senyum tulus. Terima kasih, Nico. Aku benar-benar Sama-sama. Sambil menepukkan kedua tangannya, Bima bertanya, jadi semuanya ikut? Nico menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang akan kita lakukan di sana? Memakan makanan anjing yang kalian berikan kepada kami? Ya, kurasa kalian harus pergi. Aku baru saja masuk rumah sakit dan kurasa aku tidak bisa pergi, kata Alisa. Bima mengerutkan kening dan berkata, makanan anjing apa? Apakah kami pernah mengeluh tentang makanan anjing yang kalian berdua berikan kepada kami? Tidak, kami tidak pernah mengeluh. Sudah lama kita tidak pergi ke suatu tempat bersama. Aku belum pernah mengajak Jenny kemanapun setelah kita menikah. Jadi, ayo kita pergi dan bersenang-senang di pulau kita, kata Julian. Alisa berpikir sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan bergabung. Aku juga, kata Nico. Baiklah kalau begitu. Aku akan menentukan tanggalnya dan memberitahu kalian semua, kata Julian. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Setelah menikmati makan malam mereka yang lezat, mereka berenam memutuskan untuk pulang. Setelah saling mengucapkan selamat malam, Bima dan Yasmin bergegas pulang diikuti oleh Nico. Sementara Alisa, Jenny dan Julian pergi bersama-sama. Di luar rumah keluarga Baskara, mereka bertiga hendak memasuki rumah besar itu ketika seorang pengawal menghentikan Julian. Tuan, bisakah saya bicara sebentar? Tanya pengawal itu. Julian menganggukkan kepalanya dan berkata, Jenny, masuklah dan aku akan segera ke sana. Jenny menganggukkan kepalanya dan memasuki rumah bersama Alisa. Katakan padaku, kata Julian. Pengawal itu ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan, hari ini Nyonya berpapasan dengan Tuan Argo di luar kamar mandi wanita. Kami mengawasi mereka dari kejauhan. Meskipun Argo tidak menyakiti Nyonya, saya pikir sudah menjadi kewajiban saya untuk memberitahumu. Ketika Julian memasuki kamar tidurnya, Jenny sedang mengeluarkan pakaian tidur mereka dari lemari. Siapa yang kau temui hari ini di luar kamar mandi wanita? Julian bertanya dengan nada yang sangat dingin. Terkejut oleh suara dinginnya yang tiba-tiba, Jenny menelan ludah karena gugup. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Mengapa kamu berbohong padaku, Jenny? Tanya Julian. Apakah menurutmu ini lelucon? Apakah menurutmu Argo adalah lelucon? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya pria itu? Teriak Julian. Sambil mencengkeram bahunya dengan kuat, Julian berteriak, dia tahu bahwa kamu adalah kelemahanku. Dia tahu bahwa jika dia menyakitimu, aku akan terpengaruh. Dia tahu betapa berartinya kamu bagiku dan dia memanfaatkan itu. Apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padamu? Jenny terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bersikap kasar dan kasar padanya. Sambil menutup matanya, Jenny berkata dengan suara sangat pelan, Julian, kau menyakitiku. Sambil menggerakkan tangannya, Julian berlari keluar ruangan. Sambil menyeka air matanya, Jenny segera mengikutinya.
Julian, dengarkan aku, teriak Jenny dari belakang. Melihat Julian tidak memiliki berniat berhenti, Jenny mulai berlari ke arahnya dan menangkap lengannya. Tolong dengarkan aku sekali. Pergi, kata Julian. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kau berbicara padaku. Aku sedang tidak dalam kondisi yang baik untuk berbicara dengan siapapun. Aku ingin sendiri sekarang. Jadi, tinggalkan Jenny, ucap Julian dengan nada yang sangat dingin. Jenny menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kita bicara baik-baik. Memeluknya dari belakang, Jenny berkata, tolong, mari kita bicara. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Tolong. Saat Julian merasakan kehangatan di tubuhnya, amarahnya pun sirna. Melihat Julian mulai tenang, Jenny mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara lembut, aku tahu ini salahku karena berbohong padamu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku. Julian menghela napas panjang. Ia berbalik dan memeluk Jenny erat, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak akan kehilangannya. Kau tahu betapa berharganya dirimu bagiku, Jenny. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Jangan pernah berbohong padaku lagi, oke? Jika kau bertemu Argo atau sesuatu yang menyangkut dia, kau harus memberitahuku. Janji. Jenny mengangguk pelan. Ya, aku janji. Maafkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Julian tersenyum kecil, kehangatan mulai kembali ke wajahnya. Kau benar-benar membuatku tidak bisa marah lebih dari semenit, tahu itu? Air mata mulai mengalir di pipi Jenny. Ia menangis terseduh-seduh. Kamu berteriak begitu keras padaku tadi. Aku jadi takut, katanya dengan suara gemetar. Melihat air matanya, hati Julian terasa seperti diremas. Sambil menyeka pipi Jenny dengan lembut, ia berkata, maafkan aku, sayang. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Kakakmu juga bersikap kasar tadi, tambah Jenny sambil terisak. Julian mengepalkan tangan, menyesali tindakannya. Maafkan aku. Aku benar-benar bodoh. Aku tak akan pernah bersikap kasar lagi. Jenny memukul dadanya pelan, masih terisak. Kamu meninggalkanku sendirian. Kamu jahat sekali. Julian tersenyum tipis, lalu mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Maafkan aku, Jenny. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Aku akan selalu ada di sampingmu. Jenny mengusap air matanya perlahan. Baiklah, aku memaafkanmu, katanya dengan nada manja. Julian mengangkat alisnya dan tertawa kecil. Tunggu sebentar. Seharusnya aku yang memaafkanmu. Bagaimana bisa kau yang memaafkanku? Jenny menyembunyikan wajahnya di dada Julian sambil berkata dengan suara lirih, aku sudah lelah dan ini semua salahmu. Sekarang kau harus membantuku mengganti pakaian dan membujukku untuk tidur. Julian terkekeh sambil mengangkat tubuh Jenny ke pelukannya. Baiklah, Nyonya. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, katanya dengan penuh kelembutan. Dari sudut lain, Alisa yang memperhatikan semua itu dari kejauhan tersenyum kecil. Pasangan ini benar-benar unik, gumamnya sebelum berjalan pergi, membiarkan mereka menikmati momen pribadi mereka. Di ruang tamu, ketika Alisa berjalan keluar dari kamarnya, ia mendengar suara Jenny yang memohon Julian untuk tidak pergi sebelum menyelesaikan pembicaraan.
Melihat bagaimana Jenny bersikeras dan tidak membiarkan Julian pergi, Alisa tak bisa menahan pikirannya dari melayang kembali ke masa lalu. Ia teringat malam itu, malam ketika semuanya berakhir begitu saja. Ia berpikir, seandainya aku melakukan apa yang Jenny lakukan sekarang, menahan Nico dan tidak membiarkannya pergi, mungkin segalanya akan berbeda. Mungkin kami masih bersama. Sambil menghela napas panjang, Alisa bergumam pelan, apa gunanya berpikir seperti ini sekarang? Dia tetap tidak akan mempercayai aku. Sebuah suara lembut tiba-tiba menyahut dari belakangnya, bagaimana kau tahu dia tidak akan mempercayaimu? Alisa berbalik dengan terkejut, Ibu Wulan. Apa yang ibu lakukan di sini? Sambil berjalan mendekatinya, Ibu Li tersenyum hangat, aku keluar saat mendengar suara Jenny tadi. Tapi sekarang, aku lebih tertarik padamu. Oh. Alisa menjawab dengan gugup. Ibu Wulan menatapnya penuh kasih dan bertanya, jadi, kenapa kau begitu yakin dia tidak akan mempercayaimu? Alisa membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi kata-kata itu terasa berat di tenggorokannya. Aku tidak tahu. Gumamnya pelan. Ibu Wulan duduk di sofa dan tersenyum lembut. Alisa, sayangku, kau benar-benar berpikir bisa menipuku. Aku tahu kau belum menikah, dan aku juga tahu bahwa hatimu masih terikat pada Nico. Alisa menundukkan kepalanya, perasaan bersalah dan bingung menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dengan lembut, Ibu Wulan menarik tangannya dan membimbingnya duduk di sofa. Ayo kita duduk dan bicarakan ini dengan tenang, katanya, memulai percakapan yang telah lama ingin ia lakukan. Alisa menatap Ibu Wulan, merasa campuran rasa nyaman dan gugup. Ibu, saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya dengan suara pelan. Senyuman Ibu Wulan tetap hangat. Mulai saja dari apa yang ada di hatimu, Alisa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Alisa menganggukkan kepalanya pelan-pelan dan mengikuti Ibu Wulan. Seorang pembantu datang berlari ke arah mereka dan bertanya, Nyonya, apakah Anda menginginkan sesuatu? Ambilkan kami anggur, kata Ibu Wulan. Pembantu itu menganggukkan kepalanya dan pergi. Jadi, di mana aku? Ya, mengapa kau pikir Nico tidak akan percaya padamu? Tanya Ibu Wulan. Alisa menghela napas dan berkata, entahlah. Kurasa dia tidak akan tahu. Yah, karena dia tidak percaya padamu waktu itu tidak berarti dia tidak akan percaya padamu sekarang, kata Ibu Wulan sambil tersenyum. Alisa membelalakkan matanya karena terkejut dan berkata, Ibu tahu apa yang terjadi saat itu. Memotong pembicaraannya, Ibu Wulan berkata, ya, saya tahu segalanya. Tak lama kemudian pembantunya datang membawa sebotol anggur dan 2 gelas. Sambil mengambil nampan dari tangannya, Ibu Wulan berkata, kamu bisa pergi dan beristirahat sekarang. Pembantu itu menundukkan kepalanya dan pergi. Sambil menuangkan anggur untuk mereka berdua, Ibu Li berkata, beberapa hari setelah kalian pergi, Nico datang mencariku. Dia mabuk, menangis, dan melukai dirinya sendiri seperti orang gila. Ketika aku mencoba menghiburnya, mungkin dia sangat merindukanmu. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia orang yang sangat jahat. Ketika aku bertanya kepadanya mengapa, dia menceritakan semuanya kepadaku. Setelah berhenti sejenak, Ibu Wulan melanjutkan, aku merasa sangat marah sehingga aku ingin memukulnya dengan keras. Keesokan harinya, ketika dia bangun, aku bahkan menghukumnya.
Sambil memberikan gelas anggur kepada Alisa, Ibu Wulan berkata, "Saya mengerti mengapa kamu marah pada Niko. Dan saya rasa dia pantas menerimanya. Tetapi tidakkah kamu pikir kamu juga bertanggung jawab atas apapun yang terjadi malam itu?" Sambil menyeruput minuman dari gelas, Alisa menundukkan kepalanya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.